Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diparingi kesehatan lahir batin, Pak, ya. Sehat. Sehingga dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Baik, kajian hadis Lu'lu' wal Marjan, pagi ini masuk bab fi fadli Aisyah radhiyallahu taala anha, keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tidak ada sitinya, Pak. Hanya orang Indonesia saja yang nambah siti, kan gitu ya. Aslinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Keutamaan beliau. Tapi sebelum masuk kepada hadis ini, saya ingin memberikan penjelasan tambahan di seputar tuduhan. Makasih. Terutama yang dilontarkan oleh para orientalis di barat. Ya. Bahkan sampai ada yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pedofil, Pak. Katanya senang dengan anak kecil. Benarkah Aisyah itu dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun? 6 tahun katanya. Katanya dalam ada riwayat yang memang memuat itu, tapi itu bermasalah. 6 tahun baru dikumpuli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usianya 9 tahun. Tuh. Inilah yang menjadi sasaran riwayat seperti itu, yang menjadi sasaran para orientalis, ya. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang Islam sendiri yang mempercayai itu. Ya. Rasulullah itu katanya doyan dengan anak-anak kecil, yaitu tadi. Ya. Setelah diteliti ulang bahwa riwayat yang menyatakan Rasul mengawini Aisyah usia 6 tahun baru kumpul, ya, baru melakukan hubungan suami istri itu ketika usia 9 tahun itu diragukan kebenarannya, karena setelah diteliti kembali bakyunya Aisyah itu namanya Asma. Asma binti Abu Bakar. Itu usianya selisih 2 tahun dengan Aisyah. Jadi sekali lagi, Asma itu bakyunya Aisyah. Selisihnya 2 tahun. Lah terus kemudian para ulama menemukan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya Pak ya, ketika hijrah itu ya tahap pertama Rasul dengan Abu Bakar, lalu keluarganya. Tuh. Nah, Asma ada di rombongan itu, dan para ahli tarikh, ahli sejarah mencatat
pada saat itu Asma itu sudah berusia 14 tahun. Ya Pak ya? Usia 14 tahun. Lah kalau usia 14 tahun Asma, selisih 2 tahun dengan Aisyah, berarti Aisyah umur berapa Pak? Umur 12. 12 tahun itu sudah biasa, normal. Karena wanita dalam usia seperti itu sudah menstruasi. Kan itu ukuran akil balignya itu di situ. Nggak usah jauh-jauh ke Arab lah. Di negara kita ini Pak ya, di desa-desa itu masih banyak. Anak lulus SD itu umur 12 tahun dikawin. Bahkan anak sekarang ini kelas 5 SD konon sudah ada yang menstruasi. Karena siklus menstruasi bagi wanita itu sangat subjektif. Itu tidak sama. Ya tidak sama. Gitu. Ya, jadi kedewasaan itu berbeda. Ya. Orang dulu ya biasa, di Madura itu banyak lulus SD bahkan kadang-kadang belum tamat sudah dikawinkan. Ya, yang penting sesudah ada sudah terjadi menstruasi. Ya. Jadi inilah yang hasil penelitian para ulama itu. Jadi sekali lagi tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis, orang kafir di barat itu yang menuduh Rasul pedofil, ya, pedofilia itu sungguh amat keji. Baik. Para jamaah yang berbahagia, hadis ini riwayat yang pertama ini hadis nomor 1579 itu dari Aisyah sendiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Ya. Urituki fil manami marratain. Ara annaki fi saraqatin min haririn wa yaqulu hadhihi imra'atuk fakshif anha fa idha hiya anti fa aqulu iyyaku hadha min indillahi yumdihi. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, bersabda kepadanya, kepada Aisyah, aku itu dulu telah diperlihatkan kamu dalam 2 kali mimpi. Ya, setelah kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasul bercerita kepada Aisyah bahwa saya itu diperlihatkan oleh Allah, ya, diperlihatkan kamu oleh Allah itu 2 kali dalam mimpi, yaitu aku mimpi melihatmu dalam kain sutra, kerukupan kain sutra, kenapa ya? Lalu ada suara yang mengatakan kepadaku, itu istrimu ini, ya, itu istrimu. Ini di mimpi Pak, dalam mimpi. Itu istrimu. Dan ketika aku buka tiba-tiba Anda, ya. Ketika dibuka itu sutra yang menutupi wajah Aisyah itu ketika dibuka itu ternyata Anda, katanya. Kamu sendiri. Lalu aku berkata, jika ini dari Allah pasti terlaksana. Ya, dalam mimpi itu, dalam mimpi Aisyah setelah dibuka kerukupan wanita itu, Rasulullah dengar suara, itu istrimu. Dibuka ternyata kamu, katanya. Lalu Aisyah berkata, jika ini dari Allah maka pasti akan terlaksana. Coba, 1. Lalu hadis yang kedua, qalat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadabi ghadba qalat
faqultu min aina ta'rifu dhalik? Qala amma idza kunti anni radiyatan fa innaka taqulina la wa rabba Muhammadin wa idza kunti ghadba qultu la wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Jadi Aisyah radhiyallahu berkata kepada berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Ya, kata Aisyah, aku mengetahui jika kamu senang padaku dan jika kamu marah padaku. Saya tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah bertanya, dari mana engkau mengetahui ya Rasulullah bahwa saya lagi marah atau saya lagi senang? Itu ya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu senang kepadaku, biasanya kamu berkata, tidak demi Tuhan Muhammad, ya. Tidak la, ya. La wa rabba Muhammadin. Okay. Itu pertanda bahwa kamu senang, lagi hatinya lagi mood gitu Pak ya, lagi senang. Ya. Tetapi jika kamu marah, kata Rasulullah, ya, selalu mengatakan tidak demi Tuhannya Ibrahim. Jadi tidak menyebut nama Muhammad. Kan biasanya kalau senang di hatinya demi Tuhan, ya. La rabbu Muhammadin. Wa rabba Muhammadin, itu pertanda dia senang. Tapi kalau dia lagi mungkin ada hal yang kurang berkenan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan la, tidak, katanya demi Tuhan Ibrahim. Itu. Lalu Aisyah radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadirin para jamaah yang berbahagia, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah cemburu juga Pak, karena dengan Rasulullah itu kan tidak punya putra Pak ya. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak punya anak, ibu-ibu. Ya, kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya anak. Pada satu saat Rasulullah itu dari istri yang lain, dari Ruqayyah yang merupakan hadiah dari raja Mesir pada saat itu, ya, untuk dikawini oleh Rasulullah. Biasa di kalangan petinggi zaman dulu itu saling memberikan hadiah, keluarganya perempuan dipersilakan untuk dikawini, ya. Bukan hadiah terus kemudian tidak dikawinin, enggak. Ruqayyah itu wanita keturunan Mesir, cantik sekali Pak. Lah dengan beliau ini Rasulullah punya putra, yaitu siapa Pak? Ibrahim. Ya Pak ya? Putranya Ibrahim. Ketika Ibrahim itu masih bayi gitu ya Pak ya. Itu pada satu saat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang anak yang masih balita itu ditimang-timang. Aisyah melihat dari rumah karena terlalu dekat. Rumahnya dekat Pak ya. Dipisah oleh Rasulullah istri-istrinya. Punya rumah masing-masing. Ya. Aisyah melihat itu cemburu Pak. Ya. Menunjukkan perasaan marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanggap itu. Lalu dicarikan Ruqayyah itu rumah yang agak jauh Pak ya. Dari kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Jadi biasa, cemburu itu biasa. Baik. Yang ketiga sekarang, qalat kuntu alsabu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana li sawahibu yal'abna ma'i, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqammamna minhu
Aduh, kecil sekali ya tulisannya. Fayusarribuhunna ilayya fayal abnamai. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita begini. Ketika aku sedang main-main boneka di tempat Rasulullah. Ya ini masih belum dikawin Mbak oleh Rasul. Masih kecil. Ketika aku sedang bermain-main boneka di tempat Rasulullah bersama kawan-kawanku, maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka sembunyi karena takut dan malu. Lalu oleh Nabi mereka dipanggil dan terus bermain bersamaku. Ya, boneka zaman itu ya mungkin tidak seperti sekarang Pak ya. Mungkin kain yang diuntel-untel gitu. Kalau sekarang ini kan sudah betul-betul terbentuk gitu loh ya. Bahkan sekarang di barat lagi musim Pak, supaya orang katanya tidak kalau yang jomblo gitu tidak punya istri, disiapkan boneka ya Pak ya, ya sebesar orang, ya persis orang. Masya Allah. Tuh. Baik, yang keempat, Aisyah juga menceritakan an-nasa kanu yataharrauna bihidayahum yauma Aisyata yabtaghuna biha au yabtaghuna bidzalika mardata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, orang-orang biasa jika akan memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika giliran Nabi di rumah Aisyah, karena yang demikian itu lebih menggembirakan Nabi. Oh. Biasanya orang-orang itu memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu sedang berada di rumah Aisyah. Kan giliran Rasul kadang-kadang tinggal di istri yang satu ya, kadang-kadang di Ummu Salamah, kadang-kadang selagi di rumah Ruqayyah. Tapi Rasul akan sangat senang sekali ketika menerima hadiah dari orang-orang itu ketika beliau sedang berada di rumah Aisyah. Rasul itu Pak Nun Sewu, Bapak Ibu, kalau diberi sesuatu oleh orang, beliau tanya, ini apa ini? Ya, kalau sedekah, ya Pak ya, itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi dan keluarganya itu tidak dibenarkan menerima sedekah. Tidak boleh, Pak. Tapi kalau hadiah ya baru diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi namanya sedekah, terus apalagi ya istilahnya infak atau apalah pun itu tidak dibenarkan keluarga Nabi. Maka Nabi itu mau dikatakan kaya ya tidak, miskin itu tidak. Kenapa? Karena setiap kali beliau menerima hadiah, ditanya kalau ada hadiatun ya Rasulullah, hadiah ya Rasulullah, ini hadiah ya Rasulullah, baru Rasul menerima. Tapi tidak ucuk-ucuk terus kemudian dinikmati sendiri, tidak. Sering beliau menerima hadiah. Tetapi ditawarkan. Kalau itu berupa makanan, dia tanya kepada para sahabatnya, siapa yang membutuhkan ini? Saya ya Rasulullah, kebetulan anak istri saya mulai pagi belum makan. Ya sudah bawa. Ya benar ya. Gitu, Rasul itu loman sekali itu. Malah ada satu riwayat yang menyatakan Rasul itu pernah dihadiahi banyak kambing. Kambing yang banyak Pak, pada waktu Ashar itu. Sebelum maghrib itu sudah habis Pak, karena ditum kembali. Ya Pak ya, ditum kembali. Nah begini ini andai kata ditiru oleh para kiai kita Pak di Indonesia. Kan luar biasa. Luar biasa. Andai kata budaya seperti ini, Rasul itu kalau punya apa-apa selalu tawarkan pada sahabatnya, sapa sing gelem iki saya ya Rasul, kadang-kadang 2 sok kurma itu
tawarkan siapa yang mana ini membutuhkan ini, silakan. Suruh bawa pulang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan hadiah ketika beliau sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu lebih menggembirakan Nabi dibandingkan orang-orang yang memberikan hadiah di rumah istri-istri yang lain. Baik, ini cukup banyak ini hadis yang berkenaan dengan memang istimewa Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi yaqulu aina ana ghadan yuridu yawma Aisyah fa adina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa fa kana fi baiti Aisyah hatta mata indaha qalat Aisyah famata fil yaumil ladzi kana yaduru alayya fihi fi baiti faqabadahu Allah wa inna ra'sahu la baina nahri wa sahri. Ya Allah. Ya. Aisyah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu sedang sakit yang membawa kematiannya itu selalu bertanya, di manakah aku esok pagi? Ya, aina ghada, kata aina ana ghadan. Ya, Rasul itu ketika sakit selalu berkata seperti itu, kata Aisyah. Karena beliau meninggal itu di hari ba'an Aisyah. Itu. Aina ana ghadan. Ya, di manakah aku esok pagi? Seakan-akan beliau ingin segera ke rumah Aisyah. Sehingga istri-istrinya rela masuk, ia tinggal tetap dirawat di rumah Aisyah. Sehingga beliau wafat di rumah Aisyah itu. Aisyah berkata, maka Nabi SAW mati pada hari yang beliau sedang berada di tempatku. Maka Allah mencabut ruhnya sedang kepalanya di antara dada dan leherku. Di hari ba'ana Aisyah, Pak ya. Ya Allah. Lalu di mana rumah Aisyah? Kalau sampean pernah haji atau atau umrah Pak G, kan ke Raudhah Pak G, ya Pak ya, pernah ke Raudhah. Siapa yang pernah ke Raudhah? Di Masjid Nabawi, di makam Rasulullah itu Pak ya. Jadi kalau makamnya sebelah sini, ini Raudhah sebelah sini, kayak Raudhah. Ditandai dengan warna ininya berbeda. Warna karpetnya itu berbeda. Oke. Jadi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan Aisyah ya di makam itu sekarang. Ya, yang ada di Nabawi itu. Itu rumah dulu, Pak. Maka kalau jenengan lihat, sampai jangan percaya dengan foto-foto yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab itu Masya Allah makam Rasul itu ada cungkupnya, enggak. Biasa. Jadi ini makam Rasul, posisi ya Pak ya, posisi. Lalu di sini makamnya Abu Bakar. Ya Pak ya. Sedikit di bawah kaki Rasulullah. Oke. Lalu di sini Umar. Itu posisi makam, enggak jejer begini, enggak. Ya. Kan di makam itu di kuburan Rasulullah ada tulisan itu kan ya. Pintu yang terbuat dari besi itu Pak ya. Jangan berhayal kata aduh. Ini Rasulullah, makam beliau posisi, lalu sedikit di bawahnya sini Abu Bakar, lalu di bawahnya lagi Umar. Lah kamar Aisyah itu di sini Pak. Ya, kamar Aisyah di sini. Ya kecil sekali kan Pak ya. Sederhana sekali kamar Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anhu sebelum minta pulang, sebelum dipulangkan ke Makkah, itu minta supaya diberi batasan dengan makam Umar. Ya. Jadi makamnya ya di rumahnya ya di makam itu yang sekarang ditempati. Gitu.
Lah Aisyah sendiri di mana? Beliau meninggal dikuburkan di Mekah karena minta dipulangkan. Ya, dipulangkan ke Mekah. Jadi Rasulullah itu di pangkuan Aisyah antara dada dan leherku. Ya, kepala beliau kan berarti ada di pangkuannya, Pak. Rasulullah. Ya. Allah. Ada Fatimah ketika beliau itu. Ketika beliau wafat itu. Di rumah Aisyah itu. Fatimah kan putri beliau dari Khadijah. Rasulullah itu yang banyak putrinya 6 itu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ketika malaikat Israel sudah datang, Rasulullah memberitahu kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, beri salam itu kepada Israel. Dia sudah datang." Nah, Israel minta izin, Pak, nyambut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini tidak mungkin dimintai izin, Pak. Moro-moro dicabut kan ya Pak Nur? Roh kita dicabut gitu aja. Ya, sering-sering Pak kalau ada keluarga sampean perhatikan. Kalau nazak itu lagi nazak itu sampean perhatikan. Mulai dari kaki terlebih dahulu. Nanti ada kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir itu mata nek wis melek, Pak. Karena mata itu akan mengikuti keluarnya roh. Nah, ya. Mata itu ikuti keluarnya roh begini saja. Sering-sering. Ketika saya mendampingi kakek dari ibu, ya karena apa namanya liver itu dia sudah merem, posisi merem. Saya talqin la ilaha illallah, terus saya talqin, Pak, la ilaha illallah di kat telinganya. Lalu dia melek, lihat saya masih belum gitu ya. Ngomong ke saya masih belum waktunya sekarang. Lalu dengan isyarat dia minta kertas sama pensil atau pulpen, pensil waktu itu. Kemudian setelah saya beri, ya didampingi oleh ibu saya yang lain-lain keluarganya. Dia itu minta setengah agak dari tidur posisi agak diganjel gini. Lalu dia nulis minta bantal. Nulis pakai bahasa Arab tapi. Dia nulis sak kenanya. Tapi karena tulisan kakek itu bagus. Lemes gitu ya. Tulisannya tuh jelas lemes, bagus tulisannya. Tapi sudah keluar dari garis, ya Pak ya. Jadi saya di antaranya dia minta saya untuk membaca surat ini dalam Al-Quran. Ya sudah, saya langsung ambil wudhu, saya baca itu. Ya. Tidak lama kemudian saya perhatikan. Ya, mulai dari kaki saya jalan terus sini, lalu hidung, ya terakhir gerak-gerak gitu. Terus saya talqin la ilaha illallah. Ya. Terakhir mata, sudah saya. Tapi macam-macam orang meninggal. 2 tahun lalu ketika anak saya perempuan itu, dia juga begitu, tidak ada aba-aba sakit, wong hanya flu batuk gitu aja. Rabu malam Kamis itu masih boncengan dengan saya, minta antar ke dokter. Ya biasa sehat-sehat. Hanya flu, takut nular kepada anaknya, saya antar ke dokter di Trobodo karena waktu itu macet, ya. Lalu lewat dalam aja ya katanya. Ya wis lewat dalam, jangan bawa mobil enggak nyampe ke dokter. Nah, naik sepeda motor lewat dalam biasa. Setelah itu saya tinggal sebentar, saya ada keperluan ngambil uang ke ATM. Pulang masih lagi nunggu saya kira-kira 10 menit lah. Atau 15 menit di depan rumah dokter itu dia keluar.
bawa obat. Ya apa katanya dokter? Enggak ya, biasa, batuk biasa. Enggak, normal biasa. Lah kok Kemisnya itu kok dia mulai tidak keluar dari rumah. Hari Jumatnya itu ke dokter, ayo ke dokter ya, saya antar lagi. Enggak Mi katanya, enggak bah. Ya sudah, tidur, udah ada posisi tidur, dibuatkan susu ya diminum, diminum untuk minum obat itu. Lalu saya kasih fake vaporub itu, yang begini Pak Nur, ya, ya masih ditidur. Lama-lama saya kok lihat kok ada perubahan dari wajahnya. Saya lihat tuh, kok mulai dingin. Ya sudah, berdua saya dengan ibunya di kamar itu dengan Duh ini sudah mulai berangkat ya wes nak, ya wes. Saya tepuk-tepuk sini ya. Semua kita milik Allah saya. Kan saya selalu banyak-banyak istighfar, baca sholawat baca. Kita semua milik Allah dan pada saatnya kita semua akan kembali kepadanya. Saya katakan begitu. Sekarang ayah ikhlas, ayah ridho kamu kembali kepadanya. Lalu dia melihat saya, melihat mama uminya. Setelah itu dia beramplak hari Jumat. Ya tidak sampai begitu itu setengah 10, jam 10 kurang seperempat, 15 menit lah proses itu jalan. Terus ibunya la ilaha illallah di telinga kanannya, saya di telinga kirinya. Setelah itu saya lulus. Ya wes, ayah ikhlas, ayah ridho kamu kembali kepadanya sekarang. Itu terus. Ada enak, smooth. Ya, semua orang tidak nyangka itu. Masya Allah. Ya itulah takdir. Baik. Para jamaah yang berbahagia, hadis berikutnya, annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asghat ilaihi qabla ayyamuta wa huwa musnidun ilayya dhahrahu yaqulu Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiq. Coba. Kata Aisyah, dia mengatakan telah mendengar Nabi sebelum matinya, sebelum wafatnya sambil menyandarkan punggungnya berdoa. Ketika ada di haribaan Aisyah, Rasul itu berdoa, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Pak ya. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah rahmat kepadaku, segerakan aku kembali kepada kawan-kawan di atas. Segerakan kau, pertemukan kau, ya, dengan sahabat-sahabatnya yang telah meninggal terlebih dahulu, maksudnya dengan Allahumma firli warhamni, ya, lalu wa alhiqni birrafiq. Segera pertemukan aku dengan sahabat-sahabat saya yang ada di atas. Artinya yang ada di sisimu ya Allah. Allah. Lalu kata Aisyah, kuntu asma'un nahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah. Fasami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi wa akhadhathu apa ini buhatun yaqulu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim al-ayat fadanantu annahu khuyyar. Aisyah mengatakan, saya mendengar ketika Nabi SAW bersabda, tiada seorang Nabi yang mati melainkan disuruh pilih antara dunia dan akhirat. Maka ketika Nabi SAW sedang sakit, saya mendengar sabdanya ketika beliau batuk, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama-sama orang yang telah mendapatkan nikmat dari Tuhan. Itu kan salah satu ayat Al-Quran Pak. Ya. Dalam surat apa ya? Di dalam surat Ali Imran insyaallah. Ya. Ada kata-kata ma'alladzina an'ama alaihim itu dalam surat Ali Imran. Saya kira itu beliau itu disuruh pilih gitu loh. Saya kira ketika itu beliau disuruh memilih
dunia atau akhirat. Dunia atau akhirat. Baik. Berikutnya Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahihun yaqulu innahu lam yaqbat nabiyyun qatu hatta yarau maq'adahu minal jannah thumma yuhayya au yukhayyara falamma ishtaka wa hadrahul qabdu wa ra'suhu ala fakhidhi Aisyata Ghusya alaihi falamma afaqa sakhasa basaruhu nahwa sakfil baiti thumma qala Allahumma fir rafiqil a'la. Ya. Iya, Allahumma fir rafiqil a'la. Faqultu idzan la yujawiruna fa'araftu annahu hadithuhu alladhi kana yuhadditsuna wa huwa sahihun. Kata Aisyah, ketika masih sehat beliau itu bersabda, sesungguhnya tiada seorang nabi yang akan mati melainkan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Kemudian disuruh pilih apakah masih suka hidup atau segera mati. Ya Pak ya, dunia atau akhirat kan gitu Pak ya. Kalau pilih dunia ya hidup, masih hidup, diberi tawaran. Ya, kalau lebih suka akhirat ya sudah diwafatkan. Ya. Apakah masih suka hidup atau segera mati? Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit dan hampir mati, wafat, sedang kepalanya di pangkuan Aisyah, tiba-tiba beliau itu pingsan. Kemudian ketika sadar matanya melihat ke atap rumah sambil berkata Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Artinya apa? Ya Allah segerakan ke kawan yang di atas sana. Maksudnya segerakan pertemukan saya dengan sahabat-sahabat yang sudah ada di surga lebih dahulu, itu maksud Pak ya. Allahumma fir rafiqil a'la. Masya Allah. Maka aku berkata, kata Aisyah, jika demikian maka tidak akan tinggal bersama kami. Maka aku ingat pada hadis yang beliau katakan kepadaku di waktu masih sehat, itu ternyata benar. Ya, ketika sehat Rasul kan menyatakan Allahumma firli warhamni walhiqni birrafiq. Itu Rasul sering memberikan itu, bercerita kepada Aisyah, Nabi itu diperlihatkan surga sebelum mati, tempat tinggalnya di mana di surga itu. Ya. Para jamaah yang berbahagia, tambah lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza kharaja afra'a baina nisaihi fataratil qur'ah li Aisyah wa Hafsah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil laili sara ma'a Aisyah yatahaddatsu ya. Faqalat Hafsah ala tarkabina al-lailata ba'iri wa arkabu ba'iraki tandurina wa andur. Faqalat bala farakibat faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah fasallama alaiha thumma sara hatta nazalu waftaqadathu Aisyah falamma nazalu ja'alat rijlaha bainal idkhir ya bainal idkhir wa taqulu ya rabbi sallit alayya akraba aw hayyata taldawuni wala astati'u an aqula lahu syai'an. Aisyah bercerita, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk bepergian mengundi di antara istri-istrinya, maka bertepatan yang menang undiannya Aisyah dan Hafsah. Dan bila jalan di waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah sambil ngomong-ngomong, bicara-bicara, maka Hafsah menawarkan kepada Aisyah,
sukakah Anda mengendarai ontaku dan aku mengendarai ontamu supaya tukar pandangan? Kata Hafsah. Jawab Aisyah, baiklah. Maka ketika Nabi SAW akan mengendarai onta Aisyah dan memberi salam, tiba-tiba Hafsah lalu terus berjalan sehingga turun berkemah. Dan Aisyah benar-benar merasa kesepian. Lalu ketika turun, Aisyah meletakkan kakinya di antara daunan idzkir sambil berdoa, ya Allah, datangkan kepada kakiku ini kala atau ular untuk menggigitnya. Dan ia tidak dapat berbuat apa-apa karena merasa kesalahannya sendiri. Mengapa ia mau pindah kendaraan? Ini ada rasa cemburu bagi antara Aisyah dengan Hafsah. Aisyah putri Abu Bakar, Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Rasulullah kalau ingin bepergian, katanya lebih dari sehari, itu diundi istrinya, siapa saja yang mau ikut. Ya Pak ya, diundi. Jadi adil Rasulullah itu. Ya, adil. Padahal di antara istri itu yang ada, Aisyah itu cantik. Itu. Terus kemudian Ruqayyah juga cantik. Itu. Ya. Jadi diundi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau keluar kebetulan berdua ini Aisyah. Nah, lalu masing-masing kan punya unta, Pak. Jadi, ya apa? Hafsah nawarkan, wahai Aisyah, ya apa nek kita tukar unta gitu ya. Ini ada perasaan cemburu dari Hafsah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, ketika Rasulullah kalau malam meneruskan perjalanannya naik untanya siapa kan gitu Pak ya, naiknya unta Aisyah, kalau siang mungkin naik untanya Umar. Hafsah. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah menerima tawaran Hafsah untuk saling tukar unta itu, gilirannya Rasulullah naik untanya Aisyah, tetapi yang ikut adalah Hafsah. Cemburulah di situ Aisyah ini, sehingga dia turun ke lembah itu, ya, muka-muka sikilku dicokot ulo kan Pak ya. Ini. Muka-muka sikilku dicokot kalau jengking kan. Karena menyesal ya. Ini perasaan cemburu saja, dan itu manusiawi, wajar aja. Baik. Anas bin Malik bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fadlu Aisyah 'alan nisa kafadlit taridi 'ala ta'am. Kata Anas bin Malik, siapa Pak Anas bin Malik? Anas bin Malik itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasul. Ya Pak ya? Pembantunya Rasul ya, masuk kategori sahabat, dan beliau relatif umurnya panjang Pak, dan tidak pernah keluar dari Madinah. Ya. Saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ya, terhadap wanita-wanita yang lain dibanding dengan wanita-wanita yang lain itu bagaikan kelebihan makanan sarit itu roti kuah, dan dari makanan-makanan yang lain. Ya, sarit itu makanan yang sangat populer. Ya Pak ya. Roti diberi kuah, tambah kuahnya apa. Yang terakhir, hadirin para jemaah yang berbahagia, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam. Ini ketika mau meninggal dunia. Di situ ada Fatimah juga. Wahai Aisyah, ini Jibril, ini Jibril ya, memberi salam kepadamu. Faqalat wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh tara mala ara, ya, turidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah, wah Aisyah, ini bukan pada saat mau meninggal, bukan. Ya. Jibril datang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu. Ya. Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Ya. Maka dijawab oleh Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, engkau dapat melihat apa yang tidak aku lihat. Kan kalau Rasul bisa melihat, ya, malaikat Jibril yang datang itu. Ya, ya.
Tapi ya Rasulullah enak men sampean sing iso melihat saya nggak bisa melihat gitu. Ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, sudah barang tentu ketika Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu dalam bentuk seorang laki-laki. Jangan seperti apa yang dikatakan angan-angannya apa ya, Buya Sakur almarhum Mbak ya, Allahumma firlahu. Dia itu kan meragukan itu. Ketika Rasulullah didatangi pertama kali di Gua Hira itu untuk menerima wahyu. Iqra ya Muhammad, Iqra. Rasul kan menjawab, Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Iqra. Nah, itu digambarkan oleh Buya Sakur seolah-olah Jibril itu membawa kertas ada tulisan Iqra, ya. Tidak seperti itu. Lalu dia mengatakan begini, ini yang saya menyesal sekali itu. Kok begitu ya pikirannya ya. Dari mana Jibril dapatan? Wong kertas itu baru abad sekian ada loh coba Pak. Lo terus kemudian pakai baju putih. Di mana jahitnya lo Pak? Lo ngene lo Pak. Ya. Lo kok kayak gini pola berpikirnya. Ya malaikat atas izin Allah mau datang dalam bentuk apapun ya bisa. Mau pakai jubah, mau pakai batik, ngono Pak, bisa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kok. Kok disangkal begitu itu? Di mana kertasnya? Carinya di mana? Kertas itu zaman itu tidak ada. Jadi kan sana tidak mempercayai kan gitu Pak ya. Dia meragukan datangnya Jibril kepada Rasulullah. Lalu dia pakai berjubah-jubah putih, katanya Pak, putih-putih. Motongnya di mana? Jahitnya di mana loh? Kok wong ya Allah. Tapi sudahlah, beliau sudah almarhum, sudah selesai kan gitu Pak ya. Supaya tidak menimbulkan fitnah lebih besar lagi di kalangan. Itulah Pak. Tidak lagi ada catatan saya yang paling fatal lagi. Setiap kali dapat itu mengkonsultasikan dengan barakah, dengan pendeta katanya. Tidak begitu. Rasul kan ketakutan karena belum tahu siapa yang datang itu. Di Gua Hira ketika beliau itu menyendiri. Ya Pak ya. Dia tahannus di gua itu, menghindar dari kebiasaan masyarakat pada saat itu di Mekah. Kan hobinya molimo Pak. Ya, molimo. Rasul tidak pernah tersentuh itu, perbuatan-perbuatan itu. Beliau lebih baik menghindar. Ya, Khadijah yang ngirim makanan ke Gua Hira itu kemiringan kira-kira 45 derajat itu Pak itu, di luar kota Mekah. Ya. Terus ketika didatangi Jibril pertama kali Rasulullah menggigil itu. Enggak, moro-moro ada orang baju putih-putih datang, "Ya Muhammad Iqra. Iqra, Iqra." Maha ana biqari, saya tidak bisa menjawab sopo itu. Pulanglah dia cerita sama istrinya Khadijah. Lalu oleh Khadijah dibawa ke pamannya yang menjadi pendeta. Memang pamannya pendeta, Waraqah bin Naufal. Ya, konsultasi itu tanya siapa wahai paman yang mendatangi suami saya. Rasulullah ikut. Apa kata pamannya Waraqah? Itu namus. Itu namus. Maksudnya namus itu ya Jibril. Itu Jibril. Andai kata saya masih diberi hidup, saya akan mendukung dakwah kamu Muhammad. Coba. Bukan setiap kali dapat wahyu lalu mengkonsultasikan dengan pendeta. Tidak seperti itu. Ya. Kitab apa yang dibaca? Saya kadang-kadang bingung melihatnya. Itu. Tarikh apa yang dibaca? Tarikhnya Ibnu Ishaq yang paling top itu. Tidak ada yang begitu itu. Ya, pernyataan-pernyataan itu seperti ya dustanya Islah Bahrawi itu sama itu gitu-gitu. Ya, orang liberal ya. Masya Allah, ya udah itu urusan yang bersangkutan dengan Gusti Allah. Ya, para jamaah yang berbahagia, inilah kajian pagi ini hadis fadilahnya, keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, semoga Allah
Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis taklim ini. Ya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.